Hey what's up guys, ketemu lagi sama gua si Fudio 3012 di channel YouTube gua. Jadi seperti biasa, Kamis malam kemarin, anime Bang Dream AV Mujika tayang dengan episode terbarunya. Setelah di episode sebelumnya, kita disajikan pada dongeng penuh yapping dari Hatsune yang mengungkap banyak hal. Tapi bikin video pembahasan gua literally juga cuman yapping. Di episode kali ini, kita disajikan dengan konklusi akhir yang benar-benar akhir dari masalah AV Mujika dan juga masalah personal antara Hatsune dan Saki yang akhirnya beres juga. Dan dengan tayangnya episode 12 ini, membuat anime Bang Dream AV Mujika tersisa satu episode lagi untuk memberikan kita sebuah epilog nantinya. Oke, gua rasa cukup basa-basinya, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Bang Dream AV Mujika, episode 12. Di awal episode, kita diperlihatkan pada Saki yang dibawa ke bandara buat pergi ke Swiss. Saki ini awalnya kayak nerima aja gitu buat pergi ke Swiss. Karena dia pun mikir akhir dari segala sesuatu tuh pasti bakal ada. Dan setiap kali itu terjadi, dia selalu terbawa arus. Tapi perlahan dia mulai track back lagi lah ke masa lalu dan mengingat-ingat lagi beberapa event besar yang terjadi dalam hidupnya. Saki ini udah bosan setiap kali ada masalah yang menimpa dia ini cuma bisa terbawa arus atau dengan kata lain cuma bisa ngikutin masalah itu tanpa mencoba untuk memperbaiki atau menyelesaikannya. Dan pada akhirnya dia bertekad untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tentang apa yang terjadi antara dia dan Hatsune atau gua bakal tetap manggil dia Uika karena Uika yang asli juga belum diperlihatkan lagi. Ya, pada intinya Sakin ini sadarlah bahwa kabur pun nggak akan menyelesaikan masalah apapun dan mutusin buat berhadapan langsung dengan Uika. Dan juga Saki ini sadarlah bahwa apa yang dia lakukan untuk AV Mujika di episode 10 ternyata sekali lagi salah. Dia membentuk ulang AV Mujika bukan cuma buat menggugurkan tanggung jawab dia doang. Ternyata ada sesuatu yang lebih berarti dan dia ini salah dalam mempersepsikannya. Terus waktu butlernya lagi lengah, Saki ini mutusin buat kabur, bahkan sampai jatuh dan terluka. Akhirnya ada scene jatuh tapi logis. Terakhir scene jatuh begini tuh si Mutsumi yang bahkan lebih parah tapi malah enggak terluka sama sekali. Harusnya udah patah tulang lah tuh kalau misalkan jatuh dari lantai 2 dengan tangga. Ya banyak kayak gitu lah ya. Oke, lupakan. Kemudian episode pun berakhir. Enggak. Canda. Lagian nih Georgette Me Georgette You tiba-tiba muncul jadi opening. Gue sampai mikir apakah gue nonton dari menit 20. Oke, abaikan. Kemudian setelah opening, kita diperlihatkan pada Saki yang mutusin buat pergi ke pulau di mana villa keluarga Togawa berada. Atau lebih tepatnya adalah kampung halamannya si Uika. Gila, vibe-nya buat gue somehow mengingatkan gue dengan movie Violet Evergarden. Ya, buat yang udah nonton, you know lah. Oke, di sini Saki mutusin buat jalan lah dari dermaga menuju kediaman keluarga Misumi. Tapi karena kakinya luka, dia rada kesusahan. Tapi untungnya ada taksi yang ternyata kenal kalau Saki itu tuh berasal dari keluarga Togawa. Dan di sini ada hal yang sedikit menarik perhatian gue, yaitu soal sopir taksi yang ini tuh tahu lah perihal keluarga Misumi. Dan juga soal Hatsune. Dan dia juga kayak mengutuk dirinya sendiri karena keceplosan ngomong itu ke Saki. Jadi mungkin aja warga pulau ini tuh pada tahu lah soal Hatsune dan semacamnya dan ya semuanya lah. Cuma mereka ini milih untuk diam gitu dan merahasiakannya dari keluarga Togawa atau mungkin dari Saki lah, dari pihak-pihak yang memang belum tahu. Oke, dan singkatnya Saki nyampe lah ke villa dan di sana dia langsung ketemu sama Uika atau Hatsune yang lagi ngurusin kembang. Ngelihat Saki datang, Uika langsung kabur, tapi waktu Saki manggil dia dengan nama aslinya, dia langsung berhenti. Uika nih nanya lah kenapa Saki bisa ada di pulau dan juga minta Saki buat pulang aja dan minta buat jangan temuin dia lagi. Tapi Saki nolak dengan keras kalau dia nggak bakal pulang. Akhirnya mereka berdua ngobrol lah di dalam villa dan Saki nanya ke si Uika atau Hatsune. Ini tuh punya hubungan apa sih sama kakeknya? Dan akhirnya Uika ngasih tahu lah soal jati dirinya dia ke Saki. Saki di sini be like, anjir teman gue ternyata tante gue. Jadi mari kita sepakat untuk memanggil Uika atau Hatsune ini tuh sebagai tante dari sekarang. Jadi kalau misalnya ada yang ngepost soal Uika atau Hatsune, jangan lupakan tantenya. Oke, abaikan. Di sini Saki sama Uika ngomong lumayan serius dan Saki pun nanya-nanya soal masa lalunya Hatsune.
Dan juga nama yang dia pakai sekarang ini tuh Uika, itu tuh apakah cuma sekedar nama palsu atau gimana? Terus Hatsune ngejelasin lah kalau nama yang dia pakai ini tuh sebenarnya adalah nama adiknya. Gue masih bingung sih, bukan kembar tapi mukanya bisa mirip banget. Gimana konsepnya? Apalagi kalau misalkan ada perbedaan umur yang lumayan jauh. Oke, di sini Wika minta maaf lah ke Saki karena dia udah bohong sama ini dan berbagai macam hal lah kayak gitu. Setelahnya Saki nanya ke Wika mau gimana setelahnya dan Wika ngasih tahu kalau dia boleh jadi pengelola villa dan lain segalanya gitu lah. Gue ngerasa di keluarga Togawa ini tuh memang ada suatu siklus setan yang selalu berulang kayak gitu lah. Contoh nih ya, ibunya Uika jadi pengelola villa dan mengagumi neneknya Saki. Terus punya anak di luar pernikahan yaitu Uika atau Hatsune. Dan sekarang Hatsune jadi pengelola villa dan dia mengagumi Saki. Ini jangan sampai siklus yang sama terjadi pada Hatsune atau Uika ya. Ya, meskipun kita tahu lah kalau di akhir ya dia nih nggak tinggal di pulau lah pada akhirnya kan. Oke, balik lagi. Di sini Saki nanya ke Wika apa dia nggak masalah begitu. Terus Sumi gimana? Afemujika juga gimana? Tapi si Wika ini tuh kayaknya memang udah nyerah senyerah-nyerahnya. Bahkan sampai ke titik dia nggak masalah buat ngebuang semuanya supaya dia bisa bebas. Terus Saki nanya apakah ini salah dia karena dia ngajak Wika buat bikin band bareng dan minta ke si Wika buat nyerahin sisa hidupnya ke Saki. Wika tentu ngebantah. Dia bilang kalau dia itu senang meskipun dia itu cuma buat ngegantiin orang lain. Entah soal yang ngegantiin orang lain ini tuh merujuk ke siapa, entah Wika yang asli atau member Crysic seperti yang diomongin Mutsumi di episode 9. Wika pun ngungkapin rasa senangnya ke Saki karena dia pernah dibutuhkan oleh Saki dan berniat membantu Saki dalam melupakan semuanya. Meskipun dia sadar kalau dia itu nggak bisa ngelakuin itu karena dia adalah orang yang penuh dengan kebohongan. Saki tahu kalau yang diomongin Wika ini tuh tulus, dia bisa ngerasain itu. Dan waktu dia mau cerita soal keadaan keluarganya, ayahnya ya dalam kasus ini, Wika motong dan ngasih tahu kalau dia udah tahu soal keadaan keluarganya Saki dan juga ngasih tahu kalau dialah penyebab dari masalah yang dialami Saki dan juga ayahnya. Saki tentunya kaget lah, tapi nggak lama setelahnya, dia minta Wika buat nemenin dia. Singkatnya, mereka pergi ke tempat di mana mereka ngelihat bintang waktu dulu. Di sini Saki nanya-nanya soal kenangan-kenangan yang dia alami bareng Wika yang asli dan nanya ke Hatsune apakah itu dia di masa lalu. Tentunya Hatsune nyangkal dan bilang kalau semua kenangan itu tuh cuma punya Wika. Karena Wika lah yang selalu menemani Saki dan Wika lah yang selalu ada di ingatannya Saki. Terus Hatsune bilang kalau dia itu tuh sebenarnya nggak masalah lah buat tinggal di pulau. Toh dia bisa ngelihat bintang-bintang yang indah. Dan juga bilang meskipun memang sebentar tapi dia udah merasa senang bisa berada di sampingnya Saki. Ngedengar itu, Saki sadar akan satu hal. Kalau yang nemenin dia dulu waktu ngelihat bintang itu adalah Hatsune. Dan bilang kalau Hatsune itu orang yang cuma mikirin dirinya sendiri. Kayak yang nggak aja lu, Saki. Hatsune tentu nggak bisa ngebantah lah soal itu. Dan akhirnya Saki ngajak Hatsune buat pulang ke Tokyo dan ngejar pelayaran terakhir yang ada. Terus waktu di kapal, si Wika ini tuh tetap aja masih ogah-ogahan buat ikut. Tapi Saki nggak peduli dan tetap maksa Wika buat ikut bareng dia. Tapi tetap aja Wika ngerasa kalau dia itu nggak pantas buat berada di samping Saki karena dia udah mengkhianati Saki lah, ngelakuin ngelukain Saki lah, ngebohongin Saki lah, apalah segala macem lah. Tapi Saki minta ke Wika buat bersikap seolah semua kesengsaraan dan penyesalan yang membelenggu mereka itu tidak pernah terjadi. Ya, masalah-masalah yang sudah terjadi atau rasa bersalahnya kayak gitulah, anggaplah tidak pernah terjadi. Tapi tetap aja si Wika ini tuh pesimis dan Saki rada kesel sama sikap itu dan akhirnya ngegaplok Wika. Enggak ya, canda. Gue kira bakal digaplok lah. Ya, di sini Saki ujung-ujungnya teriak ke tengah lautan melampiaskan semua kekesalan dan amarahnya. Hal yang benar-benar gue apresiasi dari karakter Saki adalah dia berkembang dengan cara yang luar biasa. Dari dia yang mempasrahkan segalanya jadi sosok yang berani menghadapi segalanya. Meskipun memang agak-agak kurang gitu, karena benar-benar dipukul semuanya sekaligus di episode ini. Kalau misalnya kita compare side by side antara episode 10 sama episode 12, benar-benar kerasa banget jomplangnya. Padahal di episode 11 kemarin nggak ada perkembangan dari karakter Saki. Jadi kayak permainan emosi dan gejolak batin buat bisa mendevelopment karakter Saki lebih jauh untuk bisa sampai ke tahap ini, kayak kurang banget gitu lah. Gue mungkin bakal bahas nanti di akhir. Oke, balik lagi ke pembahasan. Dan sesampainya mereka di Tokyo, mereka langsung OTW ke rumahnya Saki.
Dan di sini Wika juga dapat pesan dari kakeknya Saki buat bawa Saki pulang. Gue kaget nih kakek-kakek kagak gaptek. Oke, abaikan. Setelah nyampe, mereka berdua langsung nyelinap masuk ke dalam. Udah kayak maling aja. Dan ujung-ujungnya mereka juga ketahuan sama kakeknya Saki. Dia minta Hatsune buat pergi karena tugas dia buat nganterin Saki pulang udah beres. Tapi di sini Hatsune nolak dan minta diberikan izin buat bisa berada di samping Saki. Tapi tentu kakeknya Saki ini nolak. Tapi ujung-ujungnya Saki ikut nimbrung dan nanya apa salah mereka. Memangnya keluarga Togawa itu sehebat apa sih? Dan ngasih tahu kakeknya kalau yang ketakutan sekarang adalah kakeknya sendiri. Dan kata-kata Saki langsung membungkam mulut kakeknya. Terus Saki juga bilang kalau dia bakal tinggal bareng Wika mulai dari sekarang dan pergi dari rumah Togawa. Entah apakah Saki ini sampai ke tahap dia bakal ninggalin keluarga Togawa atau sekedar ya keluar dari kediamannya doang. Ya entahlah. Dan setelahnya si Saki ini tuh malah cengengesan waktu ngomongin kakeknya dan bilang terima kasih Kak Hatsune. Di sini ada sedikit detail yang mungkin aja bisa gua salah artikan. Yaitu waktu Wika ngeliat buku Tomori yang dipeluk Saki. Wika natapnya tuh kayak agak sedih lah. Karena dia tahu dan sadar ternyata yang selama ini selalu ada di sampingnya Saki itu adalah Tomori. Apalagi ngelihat Saki ini tuh cuma mutusin buat bawa buku itu doang. Sementara pakaian atau segala macamnya tuh nggak dibawa. Dan juga pendapat gue ini didukung di scene selanjutnya waktu Saki ngasih Tomori surat. Jadi sebenarnya secara nggak langsung Tomori ini tuh punya impact besar. Secara apa ya? Kalau harus gue bilang mungkin secara emosional atau mungkin beberapa aspek secara batin buat Saki. Meskipun memang tidak secara langsung. Tapi gue senang karena my favorite girl from my go, this is Tomori, memberikan impact pada perkembangan dan pendirian buat karakter Saki. Oke, balik lagi ke pembahasan. Di sini kedua temen yang statusnya tuh tante dan ponakan ngabisin waktu buat bersenang-senang di taman belakang keluarga Togawa. Dan kita kemudian diperlihatkan pada Saki yang memang benar-benar mutusin buat tinggal bareng Wika. Dan ya, akhirnya kita diperlihatkan dengan Saki yang akhirnya ganti baju. Gue udah bosan ngeliat Saki pakai baju itu mulu. Well, kalau Bandori di versi animenya pastilah karakter-karakternya tuh pakai baju yang itu mulu. Buat apa? Tentu buat menghemat budget dan juga proses pengerjaan. Oh, dan ini. Biar gak luruskan sedikit lah waktu bagian Wika bilang dia itu cinta ke Saki. Well, sebenarnya gue yakin kalian paham sih dengan artinya ini dan tidak berpikiran ke arah yang macam-macam. Tapi bakal gue jelasin juga lah. Cinta itu kan punya definisi yang definisi yang cukup luas. Bahkan bukan cuman pada hal romantis aja, bukan cuman hal romansa. Contohnya nih, aku cinta dengan tanah airku. Apakah kita punya hasrat seksual pada tanah air kita? Enggak kan? Jadi cintanya ini tuh bisa jadi kayak gue bangga dengan tanah air gue atau semacamnya kayak gitu. Nah, kalau untuk kasusnya Wika, dia cinta ke Saki karena Saki telah memberikan dia kebahagiaan dan sebuah tempat yang bisa disebut Wika sebagai rumah. Karena ya, kita tahulah masa lalu Wika gimana dengan segala macam belenggu dalam hidupnya. Jadi kata cinta yang Wika pakai di sini tuh bisa dibilang lebih merujuk ke arah dia nih menghargai dan menyayangi Saki karena telah memberikan dirinya sebuah kebahagiaan. Kayak ya lu penyelamat hidup gua lah dan gua cinta ke lu karena lu udah nyelamatin hidup gua. Sama dia mencintai Saki layaknya keluarga dan rumah yang selalu dia idam-idamkan. Jadi konteksnya itu tentu bukan dalam format romantis ya. Tapi gue yakin sih kalau fandom-fandom di barat nih orang-orang barat sana ngeliat scene ini langsung senang tuh mereka pasti. Mikir, wah El nih atau wah Jomok. Well, gue belum ngecek sih tapi gue yakin sih soal itu. Mereka adalah tipe orang yang bilang buat berpikir lebih luas, lebih terbuka, tapi cara berpikir mereka tuh sebenarnya sempit. Bahkan lebih sempit daripada gang rumah gua. Oke, abaikan saja yang tadi. Dan mari kita kembali lagi ke pembahasan. Kemudian, seperti yang gua singgung sebelumnya, waktu Tomori buka lokernya, dia nemu surat dari Saki. Yang mana isi suratnya tuh bilang kalau Saki ini tuh minta maaf karena udah ikut melibatkan dia pada masalah Avemujika karena pemikiran dia yang masih labil dan belum matang. Dan minta maaf ke Tomori karena udah pernah nyakitin perasaan Tomori di masa lalu. Tapi Saki berterima kasih pada Tomori karena sudah mau nolong dia dan kata-katanya soal jangan lepaskan memang terjadi pada Tomori. Dia tidak melepaskan member-member Maiko yang lain dan bahkan tidak melepaskan Saki sekalipun. Mungkin Saki nggak bisa ngelakuin itu sebaik Tomori, tapi dia bakal mencoba yang terbaik untuk melindungi bandnya.
Kemudian setelahnya kita diperlihatkan pada setiap interaksi baru antara member AV Mujika dengan Maigo. Kayak Uika yang ngasih minuman ke Taki, yang mana Taki mikir itu adalah Umiri, yang mana waktu Umiri datang dia mikirnya Uika selingkuh sama Taki. Ini semakin lama Umiri semakin dongo ya. Terus ada Rana dengan kucing-kucingnya. Terus ada Mama Soyo yang nanya ke Mutsumi mau nyoba nanam apa lagi. Dan bukan cuma para member band-bandnya doang, tapi kita juga dilihatin pada ayahnya Saki yang kayaknya mulai bebenah diri dan ngebersihin kamarnya. Ya, semoga dia bisa ya kembali ke diri dia di masa lalu lah. Terus kita juga ditunjukin pada chemistry yang cukup unik pada antara Nyamu dan juga Mutsumi. Terus juga waktu Saki pergi ke live house, dia sempat papasan sama Morphonica dan bahkan sampai nyapa mereka. All member dan semuanya bersuara lagi. Dan waktu Saki bilang ke member AV Mujika kalau mereka bakal debut lagi, well, comeback sih lebih tepatnya. Di sini Saki nunjukin sikap yang serius dan lebih terbuka kayak, yuk serius nih ngeband. Tujuan kita apa? Mimpi kita apa? Rencana kita apa? Dan dia juga nerima semua member dengan lebih terbuka sekarang. Bahkan sampai manggil Umiri sama Nyamu pakai nama depan mereka. Dan akhirnya dia balik lagi ke agensi dan minta ke direkturnya buat balikin AV Mujika. Dan meskipun memang ditentang oleh direkturnya, Saki bilang, 私を誰だと思ってますの？アベムジカのオブリビオニス、戸川咲子ですわ。 Oke, jadi ya impresi gue buat episode kali ini gimana? Secara landasan dasar atau premis dasar buat episode kali ini bagus. Dan gue juga ngerasa ini adalah konklusi akhir yang pas buat mengakhiri konflik AV Mujika. Cuman sayangnya kurang panjang dan permainan emosinya masih kurang. Karena ya gue ngerasa ya seperti yang gue bilang lah di video ngebakmi episode sebelumnya, konflik ini tuh harus berdiri sendiri dan tereksekusi di movie. Untuk konflik ini doang lah ya, soal masalahnya Hatsune atau Wika. Karena dari movie yang gue harapkan itu tuh ya kurang lebih premisnya tuh sama dengan apa yang terjadi di episode ini. Kayak Saki itu struggle, terus waktu dia berusaha ngejar Wika ada masalah, dan waktu berhadapan dengan Wika milih buat nyerah, terus keterlibatan kakeknya Saki dalam masalah ini, dan lain sebagainya. Cuma karena durasi sih ini mah, udah malam durasi, next episode juga cuman buat manggung-manggung doang. Jadi mau nggak mau mereka bikin konklusi akhir buat AV Mujika ini tuh ya seadanya aja, yang penting dapat intinya, yang penting adalah intinya. Padahal masih ada hal yang masih bisa dieksplor lebih jauh, kayak soal keluarga Togawa, kemudian juga soal Saki yang ngajak balik ke Wika. Sumpah waktu scene ini gue berharapnya si Wika ini lari loh. Jadi kayak apa ya? Wah, drama banget kayak gitu. Absolute drama. Terus juga sebenarnya cukup disayangkan member AV Mujika yang lain tidak terlibat masalah ini. Gue tahu ini adalah masalah personal antara Saki dan Wika. Tapi akan lebih bagus kalau member yang lain ikut juga kan jadinya. Jadi ya nggak ada rahasia-rahasiaan lagi lah antara mereka kayak gitu. Dan kocak banget sih. Saki menang lawan kakeknya cuman modal ngomong, lu kayaknya sebenarnya takut. Sumpah lawak banget sih itu untuk bisa Saki ini menang dari kakeknya yang kolot atau mungkin keras kepala kayak gitu. Jadi AV Mujika ini tuh bisa gue bilang ngambil langkah yang tricky buat ngasih banyak konflik, tapi pada akhirnya mereka cukup keteteran dalam mengeksekusi akhir ceritanya. Tapi ya yang sudah terjadi biarlah terjadi. Dan meskipun gue ngomong sampai mulut gue berbusa sekalipun, omongan gue nggak bakal didengar sama pihak produksi juga. Jadi ya sekali lagi episode kali ini tuh secara premis dasar atau bagaimana cara mereka ingin mengakhiri konflik tuh udah bagus lah. Cuma kurang banget dalam eksplorasi ceritanya, eksplorasi konfliknya, perkembangannya, dan ya tidak digali lebih jauh lagi lah untuk masalahnya. Cukup disayangkan aja di situ. Dan ya dengan penayangan episode 12 AV Mujika ini tuh minggu depan pastinya bakal jadi akhir dari Bang Dream AV Mujika. Entah apakah akan gue bahas atau enggak, karena gue yakin isinya tuh cuma konser dan manggung-manggung doang. Kalau menarik yang mungkin bakal gue bahas, kalau enggak ya berarti ini akan jadi video pembahasan terakhir buat Bang Dream AV Mujika. Sebelum akhirnya nanti kita ganti ke anime-anime baru di Spring 2025. Oh iya, dan ngomong-ngomong soal Spring 2025, coba kalian kasih tahu ke gue ada anime yang menarik gak sih di Spring nanti? Karena gue baru nge-lock 2 anime yang bakal gue tonton di Spring nanti. Dan misalnya kalau kalian punya, silahkan taruh aja judul animenya di kolom komentar. Dan kalau bisa sekalian sama sinopsisnya. Kalau misalnya ada yang cukup menarik dan waktu gue tonton juga menarik dan bagus untuk ceritanya, mungkin bakal gue masukin ke segmen ngebakmi. Soal apakah akan gue bahas dari episode 1 sampai episode terakhir, lihat aja lah nanti kalau soal itu mah.
Dan kalau bisa jangan nyaranin anime bergenre Yuri dan Yoi. Ya, tentu kalian tahu lah apa alasannya. Sama sebisa mungkin jangan anime harem. Gua muak nonton anime harem. Mending kau ceritanya bagus kayak Bokuben lah seenggaknya. Selain genre-genre tadi, silakan saranin anime dengan genre apapun. Mecha ke, supernatural ke, misteri ke, sci-fi ke, apa ke, segala macam. Karena gue orangnya tuh multi fandom. Jadi gue nggak stay di satu fandom atau stay di satu jenis genre dari suatu anime doang. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Dan ya, episode terakhir akan berjudul Per Aspera ad Astra. Mari kita lihat epilog dari Bang Dream AV Mujika ini, yang mungkin bakal kita rindukan untuk serialnya. Karena kita nggak tahu kapan Bang Dream bakal ngerilis band baru. So, itu aja guys video gue ngebahas atau mungkin nge-breakdown episode 12 anime Bang Dream AV Mujika. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Furio3012 pamit undur diri. See you in the next time, in next video, in next content. Bye-bye. Birds are born with no shackles.